Mari kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Di hari istirahat, hari yang kudus, hari Ahad, terciptalah terang. Karena itu kami mau hidup dalam terang firman-Mu. Roh Kudus, kami mohon terus menerangi hati dan pikiran kami, supaya ketika kami membaca firman Tuhan, kami boleh mengerti dan kami boleh aplikasikan sepanjang perjalanan hidup kami masing-masing. Karena itu berfirmanlah kepada kami yang ada menyambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Amin. Penyeragaman pemberitaan firman Tuhan pada kesempatan ini diambil dalam satu perikop Kitab Kudus Perjanjian Baru. Silakan buka dalam kitab Injil Lukas pasal 5 ayat 1 sampai ayat 11. Sekali lagi, silakan buka Alkitab kita dalam Injil Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11. Saya mengajak kita supaya kita mengarahkan seluruh perhatian kita supaya firman Tuhan ini menjadi bagian dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Itu judul perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajarkan orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi syarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Itulah bagian firman yang bagi kita hendaklah kita senantiasa hidup di dalamnya, sehingga kita akan dikatakan berbahagialah
Setiap orang yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya di dalam hidupnya. Haleluya. Tuhan yang saya kasih dalam kasih Tuhan, salam sehat semua. Pada kesempatan ini kita jumpa dalam mimbar pemberitaan firman Tuhan. Ketika Bapak Ibu Saudara-saudara boleh hadir dalam ibadah kita di gedung gereja ini, puji Tuhan kita tetap dalam proteksi Tuhan. Tuhan tetap memberi perlindungan bagi kita, Tuhan tetap memelihara kehidupan kita sehingga kita terbebas dari virus varian Omikron. Itu yang terjadi akhir-akhir ini. Tapi tetap kita prokes. Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, saya percaya dalam kehidupan kita, kita semua punya tanggung jawab. Punya pekerjaan rutin yang dilakukan. Ada businessman, businesswoman, ada ASN, ada perawat, ada dokter, ada sebagai anggota Polri, anggota TNI, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, semua punya tanggung jawab. Dan tanggung jawab itu dilakukan tentu setiap hari. Ya, setiap hari dilakukan. Dan memang dalam bagian firman Tuhan, ketika kita melakukan segala rutinitas kita, itulah kerja. Dalam kitab Kejadian juga menyatakan, dengan berpeluh kamu akan memperoleh apa? Rezeki. Nah, itu bukan cuma dengan duduk bersila, tetapi dengan berpeluh. Belajar dengan berpeluh juga itu. Ya. Puji Tuhan, ada yang sudah congrats, ya, sudah selesai, sudah menyelesaikan pendidikannya. Syukur, sudah boleh bekerja. Ya. Bagi para pelajar yang ada tentu harus terus berjuang. Orang tua juga sudah mengusahakan itu. Perjuangan ini belum selesai. Dan perjuangan yang terjadi dalam hidup ini terus secara kontinu. Nah, itu juga terjadi dalam perikop kita ketika penginjil Lukas dia menyampaikan narasi iman. Narasi iman yang berkata-kata, berbicara tentang Yesus ketika dia mengajar, dia menyampaikan berita sukacita, berita selamat. Dia berjumpa dengan sekelompok nelayan. Nelayan ini saya kira tidak asing bagi kita. Kalau pergi ke daerah pesisir, oh itu nelayan. Ketika mereka berjuang, ya, waktu berjuang mereka melaut, ketika badai datang mereka tidak takut. Tetapi selalu BMKG juga mengingatkan, jangan sampai ya melaut ketika terjadi apa? Cuaca ekstrim. Nah, itu yang terjadi sekarang. Kalau dulu belum ada, belum ada yang seperti itu. Tetapi kita melihat dari perikop ini, mari kita lihat di sini. Ketika Yesus berjumpa dengan Simon, itu terjadi di Danau Genesaret. Simon, dia berjuang. Dia terus mencari ikan sebagai seorang nelayan. Dalam situasi itulah Yesus hendak menyampaikan kebenaran firman ketika ada kerumunan orang banyak. Mungkin lebih banyak dari yang hadir saat ini. Karena orang-orang selalu ingin tahu apa yang Yesus mau backing. Karena Yesus sanggup membuat orang yang buta bisa melihat, yang tuli bisa mendengar, yang lumpuh bisa berjalan, bahkan yang mati dihidupkan. Jadi orang-orang berkerumun.
Ketika Yesus menyampaikan pengajarannya, dia usai melakukan pengajarannya, ia memberi satu konsentrasi. Dia berkonsentrasi melihat ada sekelompok nelayan. Dia menuju pada nelayan bernama Simon. Lalu mengajak dia supaya menuju ke tengah danau. Untuk apa? Yaitu menjala ikan. Karena mereka, Yesus tahu bahwa mereka itu soalnya tidak dapat apa-apa. Sepanjang malam, sepanjang hari dorong kerja. Tidak dapat memperoleh satu ekor ikan pun. Pasti ada kekecewaan. Pasti ada keputusasaan. Kalau orang-orang biasa toh. Tapi karena dia seorang nelayan, rutinitasnya di situ, tetap dia kerja. No? Seperti kita juga toh. Panas atau hujan, tetap kerja. Karena itu rutinitas yang harus kita lakukan. Saudara-saudara, mari kita lihat di sini. Sebelum Yesus memanggil dan mengajak supaya kembali ke tengah danau, ya semalaman memang gagal untuk menangkap ikan. Namun Yesus katakan, perhatikan di ayat 4, bertolaklah ke tempat yang dalam, tebarkan jalamu untuk menangkap ikan. Saudara-saudara, karena Yesus yang berkata, dia punya kuasa, powernya luar biasa. Dalam situasi seperti itu, Yesus memang sudah mendengar bahwa si Simon ini sudah mendengar bahwa Yesus sanggup melakukan apa saja. Simon dia katakan bahwa karena Tuhan yang menyuruh, maka saya akan tebarkan jala itu. Ayat 5. Nah itu. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan pandang enteng nanti firman Tuhan. Terkadang kan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Anggap pokoknya tekeng pongo. Nah ini. Mari kita lihat di sini. Ketaatan Simon. Karena Yesus yang sanggup menolong, maka ia lakukan itu. Luar biasa. Menakyubkan sekali. Sehingga apa yang dilakukan itu menjadikan mereka melihat betapa Yesus ada kuasa. Betapa Yesus menyatakan bagaimana berkat kepada orang-orang yang mau melakukan firman-Nya. Andaikan Simon tidak mau melakukan itu, pasti tetap apa? Ya tidak dapat apa-apa. Tetapi karena Tuhan Yesus yang didengar dan dia tahu bahwa Yesus itu punya kuasa, perhatikan di situ. Ketika itulah Simon katakan di ayat 8. Tuhan, pergilah dari saya ini orang berdosa le. Nah, itu kan logat-logat Tokail itu. Saya orang berdosa le. Yang dekat-dekat pak kita. Nah, itu. Simon menyadari bahwa dalam dirinya dia punya kelemahan, punya keterbatasan, ada salah, ada dosa yang diperbuatnya. Bahkan dia sebagai nelayan tentu dia merasakan bagaimana dalam kehidupan dia bisa melakukan semuanya itu. Walaupun dalam keterbatasan karena ada yang menolong dia. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan. Mari kita lihat ayat 10. Apa yang Yesus katakan dari reaksi Simon. Yesus cuma bilang begini. Jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Wow. Dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Ini statement. Statement yang adalah titik balik dari kehidupan Simon dan juga rekan-rekannya. Ada Yakobus di situ, ada Yohanes. Ya. Mereka tadinya sibuk dengan kehidupan sebagai seorang nelayan. Mereka mendapatkan tentu bagaimana dalam kehidupan ini.
suara Yesus. Mereka terima suara Yesus. Suara Yesusku dengar. Ya, terima suara Yesus. Suara Yesus yang memanggil mereka supaya menjadi penjala manusia. Di sini diperlihatkan bahwa tadinya mereka tentu dengan kesibukan, kepentingan diri sendiri. Akhirnya dia mau berubah total. Memanfaatkan hidupnya ini bagi banyak orang. Ini penting Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan. Ajakan yang disampaikan oleh Yesus. Kenapa Yesus mengajak penjala ikan itu supaya menjadi penjala manusia. Menjadi muridnya. Karena mereka bukan karena jago ya. Yesus tahu ya. Yesus tahu keberadaan mereka. Jangan dipikir, dia itu orang pinter loh. Tidak. Ya. Nelayan. Seorang nelayan. Ya. Karena dia sanggup mengatasi badai. Ya. Badai sekalipun dihadapi itu. Badai mengamuk ya Tuhan. Gelombang pun menderu. Itu. Dia percayakan kepada nelayan ini. Karena mereka punya mentalitas, ya, kredibilitas yang luar biasa. Ya, saya yakin Bapak Ibu Saudara-saudara juga dipanggil oleh Yesus. Yakinlah, apapun talenta Bapak Ibu Saudara-saudara seperti di awal saya katakan tadi, Tuhan mau memanggil Bapak Ibu Saudara-saudara, ya, asal mau memberi diri, ya. Bapak Ibu Saudara-saudara punya kemampuan. Ada orang kan mampu tapi tidak mau. Tapi dalam kehidupan ini hendaklah kemampuan yang Tuhan berikan kepada Bapak Ibu Saudara-saudara masing-masing. Berilah. Berilah untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan saya sudah melihat itu sudah terjadi dan sudah dilakukan ya oleh beberapa Bapak Ibu yang berjuang untuk itu. Tapi kalau yang hingga saat ini masih setengah hati atau belum sepenuh hati, saatnya sekarang kita mendengar apa yang disampaikan oleh Yesus. Supaya dalam hidup ini kita dipanggil loh. Kita dipanggil supaya menjadi apa? Kawan sekerja Allah. Menjadi kawan sekerja Allah. Bagaimana kita melakukan tugas panggilan yang Tuhan percayakan untuk kita lakukan setiap hari. Ya, walaupun ada yang sudah purna bakti toh, dia masih bisa dipakai oleh Tuhan. Ya, apalagi yang belum purna bakti masih gesit. Tuhan mau supaya dalam hidup kita siapapun Anda, siapapun Bapak Ibu Saudara-saudara, kita semua yang ada, marilah kita senantiasa mau mendengar panggilan Tuhan agar dalam hidup ini kita menjadi kawan sekerjanya di ladangnya. Agar dalam kehidupan kita ketika kita bekerja di ladangnya walaupun banyak tantangan, kita tidak mungkin tidak tantangan. Walau banyak pergumulan, hendaklah secara kontinu dalam hidup ini kita melihat bahwa Providensia Dei, pemeliharaannya selalu ia nyatakan dalam hidup kita. Tuhan akan selalu menolong. Sehingga dalam hidup ini dia selalu bersabda, jangan takut. Terkadang kan ada rasa takut. Apalagi dengan pandemi COVID-19 dengan Omikron ini. Yang baca surat kabar harian hari ini, jangan sampai takut, akhirnya tensinya naik. Jangan takut, jangan cemas. Supaya dalam kehidupan kita tetap apa? Eksis. Ya mau supaya kita terus eksis, bukan eksis di sosmed ya. Bagaimana keberadaan hidup kita bawa, kita datang kepada Tuhan dan mari kita lakukan apa yang menjadi tugas tanggung jawab kita masing-masing. Apalagi tugas panggilan pelayanan yang Tuhan percayakan
untuk kita laksanakan. Tuhan akan terus menolong kehidupan kita. Tuhan akan terus memberkati kita. Providensia Dei akan terjadi dalam hidup kita. Semua yang percaya katakan amin.